Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Optimasi Strategi Perawatan Menggunakan RCM dan FMEA pada Komatsu D375A-6R di PT SIS Kalimantan Selatan. Nah, penelitian ini disusun oleh saya sendiri sebagai salah satu syarat penyelesaian studi sarjana teknik industri di Universitas Bina Nusantara. Saya Ahmad Sohibul Fadilah, 27024605583. Nah, industri pertambangan batu bara di Indonesia menunjukkan tren peningkatan target produksi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kementerian ESDM, target produksi nasional meningkat secara bertahap dari tahun 2021 yaitu sekitar 625 juta ton hingga 2025 yaitu sekitar 739 juta ton. Nah, peningkatan target ini secara tidak langsung menuntut kesiapan operasional alat berat agar mampu beroperasi secara andal dan berkelanjutan. Selain dari target nasional, PT SIS sebagai kontraktor pertambangan PT Adaro Indonesia juga memiliki target produksi internal yang harus dicapai setiap tahunnya. Nah, target ini mencakup volume produksi batubara serta aktivitas pendukung lainnya seperti pengupasan OB, coal handling, maupun pengiriman batubara dari pit to port. Oleh karena itu, kinerja alat berat menjadi faktor kunci dalam pencapaian target produksi perusahaan. Namun, berdasarkan data operasional periode 2023 hingga 2024, unit bulldozer Komatsu D375A-6R masih mengalami frekuensi breakdown dan downtime yang cukup tinggi. Nah, pada tahun 2024, bahkan terjadi peningkatan downtime yang signifikan sehingga melampaui standar perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi perawatan yang diterapkan sebelumnya belum mampu mengendalikan kegagalan komponen secara optimal. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini saya buat berdasarkan pada konsep dasar maintenance, mulai dari corrective maintenance, preventive maintenance, predictive maintenance, bahkan hingga proactive maintenance. Nah, pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada perbaikan setelah terjadi kerusakan, tetapi juga ada pencegahan dan pengendalian risiko kegagalannya. Nah, selain konsep maintenance, penelitian ini juga mengacu pada konsep reliability dan availability. Metode utama yang digunakan adalah metode RCM yang berfungsi untuk menentukan strategi perawatan berdasarkan fungsi sistem dan konsekuensi kegagalannya. Nah, kemudian dikombinasikan dengan FMEA yang digunakan untuk mengidentifikasi mode kegagalan, dampak kegagalan, serta penentuan prioritas risiko melalui perhitungan RPN atau Risk Priority Number. Oke, objek penelitian pada tugas akhir ini yaitu adalah unit bulldozer Komatsu D375A-6R yang beroperasi di area tambang PT SIS di Kalimantan Selatan. Nah, unit ini memiliki peran penting dalam proses land clearing, dozing, serta pengelolaan material di area room. Nah, panjang unit ini yaitu sebesar 10,515 meter, lebarnya sebesar 4,775 meter, dan tinggi unit sebesar 4,215 meter. Nah, pada unit bulldozer Komatsu D375A-6R ini memiliki beberapa komponen yang masing-masing memiliki fungsi penting dalam mendukung operasional alat di lapangan. Nah, yang di sebelah kiri yaitu sistem engine, berfungsi sebagai sumber tenaga utama yang menggerakkan seluruh unit. Sistem ini memastikan mesin atau engine mampu menghasilkan daya yang cukup dan stabil selama operasi. Nah, yang di sebelah kanan yaitu sistem transmisi dan torque converter yang berfungsi untuk menyalurkan dan mengatur tenaga dari engine ke sistem penggerak sesuai dengan beban kerja dan kondisi medan. Selanjutnya di sebelah kiri yaitu ada sistem hidrolik yang berfungsi untuk menggerakkan attachment dan mekanisme kerja bulldozer seperti blade dan ripper sehingga unit bisa melakukan aktivitas dosing dan material handling secara efektif. Nah, kemudian yang di sebelah kanan yaitu sistem diferensial dan final drive yang berfungsi untuk meneruskan tenaga ke roda penggerak atau ke undercarriage nanti. Nah, serta menjaga keseimbangan distribusi daya selama unit bergerak dan bermanuver. Nah, selanjutnya yaitu sistem undercarriage yang berfungsi sebagai penopang utama unit, menjaga stabilitas, menjaga traksi, dan mempunyai kemampuan untuk beroperasi pada medan tambang yang berat dan tidak rata.
Nah, karena perannya setiap sistem tersebut sangat krusial dari mulai engine hingga undercarriage, maka kegagalan pada salah satu sistem dapat berdampak langsung terhadap downtime dan kinerja operasional di unit. Oke, selanjutnya slide ini menunjukkan alur proses maintenance yang digunakan sebagai acuan penelitian, dimulai dari pengumpulan data, analisis kegagalan, penentuan komponen kritis, hingga penyusunan strategi perawatan yang dioptimasi. Oke, pada slide ini menampilkan alur proses maintenance yang diterapkan di section PDW, yang dibagi menjadi 3 tahapan utama. Nah, tahapan pertama yaitu planning and preparation. Nah, pada tahap ini dilakukan perencanaan pekerjaan, penentuan jenis maintenance, penyiapan manpower, tools, spare part, serta briefing P5M mengenai keselamatan sebelum pekerjaan dimulai. Nah, tahap ini sangat penting sekali karena untuk memastikan pekerjaan berjalan aman dan sesuai dengan rencana. Nah, tahap kedua yaitu execution dan inspection. Pada tahap ini aktivitas maintenance dilakukan di lapangan sesuai dengan job plan yang telah ditetapkan. Selain pelaksanaan pekerjaan, juga dilakukan inspeksi kondisi komponen untuk memastikan tidak ada potensi kegagalan yang terlewat. Nah, kemudian tahap terakhir yaitu completion dan evaluation. Jadi setelah pekerjaan selesai, dilakukan pengecekan ulang kondisi unit, pengisian laporan maintenance, serta evaluasi dari hasil pekerjaan. Nah, evaluasi ini digunakan sebagai bahan perbaikan untuk perencanaan maintenance selanjutnya. Oke, kemudian slide ini menunjukkan data operasional unit Komatsu D375 ASREM 6R yang diteliti. Nah, unit ini beroperasi di Departemen PDW dengan 2 shift per hari dan total waktu operasi 18 jam per unit. Jumlah populasi unit aktif sebanyak 47 unit berdasarkan data 2023 hingga 2024 nilai MTBF tercatat 222 jam dan MTTR 12 jam dan physical availability atau PA sebesar 89,29%. Nilai ini menunjukkan ketersediaan unit belum optimal sehingga diperlukan optimasi strategi maintenance. Nah, KPI unit Komatsu D375A-6R pada tahun 2023 hingga 2024 terlihat adanya penurunan performa pada tahun 2024, ditunjukkan oleh penurunan PA, MTBF, serta peningkatan MTTR. Nah, PA unit berada di 89,29% dengan total 442 kejadian breakdown dan downtime mencapai 5.331 jam. Kondisi ini menunjukkan perlunya optimasi strategi perawatan untuk meningkatkan keandalan dan ketersediaan unit. Oke, pada slide selanjutnya yaitu saya menampilkan data historis kerusakan berdasarkan masing-masing sistem. Yang pertama, sistem engine. Kemudian berikut adalah kerusakan komponen hydraulic system. Kemudian data kerusakan komponen transmission and torque converter. Kemudian data kerusakan komponen diferensial dan final drive. Kemudian data kerusakan komponen braking dan steering system. Kemudian data kerusakan komponen undercarriage. Kemudian data kerusakan komponen elektrikal. Dan yang terakhir yaitu general system. Nah, data ini menjadi input utama dalam analisis FMEA untuk mengidentifikasi komponen dengan kontribusi risiko yang terbesar. Kemudian saya akumulasi datanya, data kerusakan unit bulldozer berdasarkan seluruh sistem selama periode 2023 hingga 2024. Nah, dari hasil rekapitulasi tersebut terlihat bahwa sistem engine, hidrolik, dan undercarriage memberikan kontribusi terbesar terhadap frekuensi breakdown dan total downtime unit. Nah, setelah didapat 3 sistem dengan kontribusi terbesar terhadap frekuensi breakdown dan total downtime unit, kemudian melakukan analisa risk priority number atau RPN. Nah, analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi mode kegagalan pada setiap subkomponen. Kemudian menilai dengan tingkat keparahan atau severity, frekuensi kejadian atau occurrence, dan serta kemampuan deteksi atau detection. Nah, slide ini menunjukkan hasil analisis RPN sistem engine. Beberapa komponen memiliki risiko kegagalan tinggi, terutama pada water pump, sehingga diprioritaskan sebagai komponen kritis untuk dioptimasi. Selanjutnya, pada sistem hidrolik, analisis RPN menunjukkan bahwa hose cylinder tilt memiliki risiko kegagalan tinggi, sehingga menjadi prioritas dalam optimasi strategi perawatan. Kemudian pada sistem undercarriage, hasil analisis RPN menunjukkan bahwa track link memiliki risiko kegagalan paling tinggi. Maka ditetapkan sebagai komponen kritis yang diprioritaskan dalam optimasi perawatan.
Berdasarkan hasil analisa RPN, ditetapkan 3 komponen kritis yaitu water pump, hose steel, dan trackling. Ketiganya memiliki resiko kegagalan tertinggi dan dampak besar terhadap downtime, sehingga diprioritaskan dalam optimasi perawatan. Analisis reliability dilakukan untuk mengetahui pola kegagalan komponen kritis dan menentukan interval perawatan yang optimal berdasarkan data waktu antar kegagalan. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan 0,6 sebagai dasar penentuan interval perawatan preventif. Ini adalah tabel hasil reliability komponen water pump. Analisis reliability water pump dengan batas keandalan 0,6 bisa kita lihat dari kurva sebelah kanan terlihat bahwa pada sekitar 8.000 jam nilai reliability mencapai batas tersebut, sehingga penggantian water pump direkomendasikan dilakukan setiap 8.000 jam operasi. Nah, selanjutnya ini adalah tabel hasil reliability komponen hose steel. Analisis reliability hose steel dengan batas keandalan 0,6 bisa dilihat dari kurva sebelah kanan bahwa setiap 6.000 jam nilai reliability mencapai batas tersebut, sehingga penggantian hose steel direkomendasikan dilakukan setiap 6.000 jam operasi. Selanjutnya, ini adalah tabel hasil reliability komponen trackling. Reliability trackling dengan batas keandalan 0,6 bisa dilihat dari kurva sebelah kanan, terlihat bahwa sekitar 7.000 jam nilai reliability mencapai batas tersebut, sehingga penggantian trackling direkomendasikan dilakukan setiap 7.000 jam operasi. Nah, selanjutnya saya menunjukkan analisis fishbone pada water pump untuk mengidentifikasi apa sih akar penyebab masalah dari aspek manusia, metode, mesin, material, dan lingkungan. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa kegagalan dipengaruhi oleh kombinasi faktor sehingga perbaikan dilakukan tidak hanya melalui penggantian komponen, tapi juga peningkatan inspeksi dan prosedur perawatan. Nah, selanjutnya fishbone yang menunjukkan bahwa kegagalan dari hose steel yang disebabkan dari kombinasi faktor juga seperti kausan komponen, metode perawatan, dan kondisi lingkungan kerja. Oleh karena itu, perbaikan difokuskan pada penggantian terjadwal, peningkatan inspeksi, dan pengendalian kondisi operasi. Kemudian yang terakhir yaitu fishbone kegagalan trackling yang disebabkan oleh berbagai kombinasi juga seperti kerja yang tinggi, kondisi lingkungan, dan metode perawatan. Oleh karena itu, perbaikan difokuskan pada pengendalian kausan, penyesuaian track tension, dan penggantian komponen secara terencana. Nah, slide ini menjelaskan implementasi penggantian komponen kritis yang dilakukan berdasarkan hasil analisis RCM, FEMEA, dan reliability. Komponen yang diimplementasikan sebagai prioritas adalah water pump, hose steel, dan trackling, karena memiliki tingkat risiko kegagalan tertinggi terhadap operasi unit. Nah, penggantian komponen dilakukan menggunakan interval waktu yang telah dioptimalisasi berdasarkan analisis keandalan, sehingga tindakan perawatan yang dilakukan sebelum probabilitas kegagalan meningkat secara signifikan. Selain itu, saya merekomendasikan atau mengusulkan preventive action tambahan untuk mendukung optimasi strategi perawatan. Yang pertama yaitu adalah inspeksi water pump setiap 50 jam atau sekitar 3 hari. Nah, inspeksi ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini indikasi kebocoran seal, suara abnormal, serta penurunan performa cooling system, sehingga potensi kegagalan dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi breakdown. Yang kedua yaitu penambahan spiral guard pada hose cylinder blade till. Nah, perbaikan ini bertujuan untuk mengurangi risiko abrasi, benturan akibat vibrasi, serta gesekan dengan struktur di sekitar hose. Dan yang ketiga, saya mengusulkan pemeriksaan kondisi trackling sebesar setiap 250 jam operasi menggunakan metode ultrasonik dan pengukuran manual dengan menggunakan mistar. Nah, pemeriksaan ini dilakukan untuk memantau tingkat kausan dari bushing dan perubahan fix link, sehingga penggantian trackling dapat dilakukan secara terencana. Kemudian hasil dari implementasi dan validasi yaitu dilakukan pembandingan sebelum dan sesudah implementasi pada Januari sampai Mei 2025. Nah, dari hasilnya terdapat peningkatan yaitu dari MTBF dari 222 jam menjadi 299 jam, yang berarti jarak waktu antar gagalan menjadi lebih panjang. Yang kedua, MTTR terjadi penurunan yang awalnya dari 12 jam menjadi 7 jam, yang menunjukkan peningkatan efektivitas sistem perbaikan dan kesiapan dari maintenance. Nah,
Selain dari situ, nilai RPN pun juga mengalami penurunan yang signifikan dari RPN water pump yang awalnya 270 menjadi 180, hostil yang awalnya 280 menjadi 160, dan tracklink yang awalnya 360 menjadi 216. Nah, penurunan ini membuktikan bahwa resiko kegagalan berhasil dikendalikan melalui kombinasi penggantian terjadwal dan preventive action tambahan. Nah, perbaikan pada tingkat komponen tersebut itu mempengaruhi tingkat physical availability atau PA yang awalnya dari 89,29% menjadi 93,48%, sehingga telah melampaui target perusahaan yaitu sebesar 92%. Nah, maka hasil implementasi ini dapat dinyatakan valid secara teknis dan membuktikan bahwa optimasi strategi perawatan berbasis RCM dan FMEA efektif dalam meningkatkan keandalan serta stabilitas operasi unit. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.